Sekarang ini kita sedang, terutama umat Islam, sedang disibukkan dengan hari besar Islam, yaitu memperingati hari lahir Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang disebut dengan Maulid. Di mana-mana orang menyelenggarakan pengajian, bukan pengajian kecil-kecil, pakai panggung, pakai speaker, sehingga siarnya itu kelihatan. Bagus apa tidak itu? Bagus. Tetapi ada satu pertanyaan besar bagi kita. Apa kita mau terus-menerus memperingati, menjadi pengamat? Lalu kapan kita mau jadi pelaku? Kapan kita mau mengalami maulid itu untuk diri kita sendiri? Menjunjung tinggi kelahiran Rasulullah SAW itu adalah bagus, karena kita menghormati jasa-jasa beliau. Beliau telah menjadi marga lantaran, menjadi wasilah untuk menyampaikan cahaya ilahi ke semesta yang gelap gulita ini. Dan saya tidak usil dengan itu bagus, silahkan, itu adalah siar. Tetapi apakah itu akan berhenti menjadi suatu rutinitas tahunan yang tidak menghasilkan apa-apa untuk kita, untuk diri kita, tidak menghasilkan kesadaran apa-apa untuk kita? Itulah pertanyaan. Bagus, tetapi bagus juga kalau ditingkatkan sedikit, supaya kualitas hidup kita juga berubah. Makanya bahasa leluhur kita itu sudah luar biasa, memayu hayuning bawono. Tugas kita di dunia ini makanya dikasih tubuh yang berasal dari dunia. Tubuh berasal dari makanan yang kita makan di dunia, berasal dari tanah, dari air, dari api, dari udara, menggabung di sini, terintegrasi di sini. Kita dikasih tubuh yang berasal dari dunia karena memang kita akan dikaryakan oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangannya berkarya di dunia ini. Orang bikin mic, orang bikin laptop, orang bikin layar, bikin lampu, orang bikin gedung. Menurut saya itulah orang yang berguna, yang selama ini oleh kita dilecehkan, seakan-akan dia sibuk ngurusi dunia. Terus yang disebut soleh oleh kita yang mana? Sudah kebalik pikiran kita. Lalu kita menjadi anti dunia karena kita bilang bagian kita bukan di sini, bagian kita mah entar di sana. Lah di sini nggak kebagian, apalagi di sana. Di sana juga di mana kita nggak ngerti. Lalu kita melupakan kenyataan yang ada. Lalu kita lebih suka terjebak pada hayalan pikiran kita sendiri. Lucu apa tidak? Itulah kelucuan kita. Karena kita hidup dalam keadaan tidak sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber berkah bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Dan kemanapun kita pergi, selalu kehadiran kita dirindukan oleh semuanya. Karena ciri orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, ciri orang yang sudah menjadi sumber cinta, sumber rahmat, kemanapun dia pergi selalu dirindukan, baik oleh makhluk yang kelihatan maupun oleh makhluk yang tidak kelihatan. Kalau orang lain menyesali kedatangan kita, malah mensyukuri kepergian kita, jelas ada yang salah dengan hidup kita. Oleh karena itu, mari kita selalu bertekad di setiap hari baru yang Allah titipkan kepada kita. Setiap kita dibangunkan setiap pagi, bertekadlah, hari ini tidak boleh lagi ada orang lain yang terluka hatinya oleh saya. Hari ini tidak boleh lagi ada orang lain yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan saya. Sebisa mungkin saya harus menjadi sumber kebahagiaan bagi semua orang. Ada makanan sedikit di rumah, bawalah. Barangkali makanan di rumah tidak berguna bagi kita, masih berguna bagi yang lain. Sesederhana itu hidup. Namun kita sering mengabaikan semua hal sederhana itu karena kita terobsesi oleh ilusi-ilusi pikiran kita sendiri. Akibatnya kita sering melupakan saat ini
Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Hidup itu adalah menjalani kehidupan. Apapun yang terjadi saat ini, nikmati, jalani. Jangan ada penolakan, jangan ada protes lagi, jangan berkeluh kesah. Karena tidak ada satu peristiwa pun dalam hidup yang terjadi tanpa kehadiran Allah. Cuma karena otak kita sering menilai baik buruk, benar salah, lalu kita menjadi menendang dan mencengkram. Apa yang kita sebut suka dicengkram habis-habisan, sampai kita sengsara, sampai kita menderita, takut kehilangan yang kita punya. Apa yang kita tidak suka ditendang jauh-jauh. Padahal semakin ditendang yang kita tidak suka, semakin akan datang berulang-ulang. Itulah bodohnya kita selama ini. Kita selalu menghindar, selalu lari dari apa yang kita sebut tidak kita sukai. Padahal itu harusnya dirangkul, dirasakan, dinikmati, ambil pelajarannya. Karena itu yang akan mendewasakan kita. Untuk mencapai Allah, Allah itu ngasih isyarat. Makanya kita disesatkan dalam urusan duniawi. Bisnis bangkrut, uang yang ada ditipu orang, bisnis apapun selalu tidak ada kemajuan. Tapi kita tidak bisa menangkap isyarat dari Allah. Padahal kata Allah, aku tutup sementara waktu semua urusan duniamu, tapi aku membukakan pintu lain buat kamu. Tapi kita tidak mau menengok ke pintu itu, karena kita lebih fokus kepada pintu yang tertutup itu. Lalu pintu yang tertutup itu disesali, dimarahi, diprotes. Padahal Allah sudah membukakan pintu lain yang jauh lebih hebat. Kata Allah, masuki pintu ini, nah, masuki pintu ini, dan kamu nanti akan diberi berkah yang berbeda. Cara pandangmu terhadap dunia, cara pandangmu terhadap pasangan, cara pandangmu terhadap anak, cara pandangmu terhadap kehidupan. Begitu engkau sudah menemukan aku, begitu sudah menemukan kemuliaan di dalam dirimu, semua akan menjadi mulia di luar. Begitu sudah menemukan kesucian di dalam dirimu, semua yang di luar menjadi suci. Begitu kamu sudah menemukan keindahanku di dalam dirimu, semua yang kau saksikan di luar akan menjadi indah. Tapi kita tidak bisa menangkap pesan itu. Hidup seperti kebanyakan orang dalam keadaan tidak sadar, kayak robot. Orang lain melakukan ritual ini ikut, orang lain melakukan itu ikut, orang lain melakukan ini ikut. Sementara kita sama sekali tidak pernah mengerti yang kita lakukan itu apa maknanya. Lalu timbullah kesombongan, merasa diri kita sudah mencapai tingkatan tertentu, padahal sebetulnya kita ini belum kemana-mana. Buktinya apa? Masalah kita masih itu-itu saja, pikiran kita masih itu-itu saja. Hari baru tidak membuat kita menjadi manusia baru. Hari baru tidak membuat pikiran kita jadi baru. Hari baru tidak membuat kita memiliki sudut pandang yang baru. Seperti itu kebanyakan manusia, hidup dalam keadaan kegelapan, ketidaksadaran. Oleh karena itu, kita bersyukur ya, hari ini kita masih diberi hari baru, dan kita coba belajar hal baru supaya kita punya sudut pandang yang baru. Karena tidak ada ulang tahun, tidak ada. Waktu tidak bisa diulang. Waktu adalah ruang yang bergerak. Waktu terus bergerak. Bahkan bumi yang kita diami ini tidak pernah diam di satu tempat. Bumi kita ini terbang terus. Saking luasnya ruang kosong yang tanpa batas. Bumi yang besar ini terbang bersama galaksi-galaksi yang lain di ruang yang tanpa batas, dengan kekuatan ilahi yang tanpa batas, dengan energi yang tanpa batas. Cuma karena kita tidak mengerti, membiarkan semua aspek kehidupan kita berlalu tanpa pelajaran. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar, diberi kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup kita, diberi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran kita. Kita sapa juga yang di rumah. Ada puluhan ribu orang yang saat ini sedang sama-sama mendengarkan di seluruh dunia. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian ini dengan menyertakan Allah, supaya kita dapat ridhonya, dapat berkahnya. Sama Allah jangan cuma ingin ridhonya, berkahnya, tetapi tidak mau Allahnya. Mari kita rasakan kehadirannya dalam diri kita saat ini. Dia adalah daya semesta yang membuat tubuh kita menjadi begitu hebat. Kita bisa melangkah, kita bisa berbicara, kita bisa mendengar, kita bisa melihat. Jantung kita masih berdetak saat ini, itu karena kehadiran Dia. Mari kita awali kajian ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan bicara suatu rahasia yang sangat penting. Dan rahasia ini saya bagikan, semoga
Yang mendengar ini adalah orang-orang yang berhak untuk menerima rahasia ini. Orang-orang yang belum siap mendengar ini sebaiknya jangan diteruskan mendengar. Ini adalah ilmu untuk orang dewasa. Ini adalah inti kehidupan. Dan saya beri judulnya adalah kelahiran. Kelahiran adalah awal mengenal Tuhan. Mari kita lihat dulu fakta-fakta dalam hidup kita. Sekarang ini kita sedang, terutama umat Islam, sedang disibukkan dengan hari besar Islam, yaitu memperingati hari lahir Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang disebut dengan Maulid. Di mana-mana orang menyelenggarakan pengajian, bukan pengajian kecil-kecil, pakai panggung, pakai speaker, sehingga siarnya itu kelihatan. Bagus apa tidak itu? Bagus. Tetapi ada satu pertanyaan besar bagi kita. Apa kita mau terus-menerus memperingati, menjadi pengamat? Lalu kapan kita mau jadi pelaku? Kapan kita mau mengalami maulid itu untuk diri kita sendiri? Menjunjung tinggi kelahiran Rasulullah SAW itu adalah bagus, karena kita menghormati jasa-jasa beliau. Beliau telah menjadi marga lantaran, menjadi wasilah untuk menyampaikan cahaya ilahi ke semesta yang gelap gulita ini. Dan saya tidak usil dengan itu bagus, silahkan, itu adalah siar. Tetapi apakah itu akan berhenti menjadi suatu rutinitas tahunan yang tidak menghasilkan apa-apa untuk kita, untuk diri kita, tidak menghasilkan kesadaran apa-apa untuk kita? Itulah pertanyaan. Bagus, tetapi bagus juga kalau ditingkatkan sedikit, supaya kualitas hidup kita juga berubah. Coba kita renungkan. Waktu Nabi Muhammad Rasulullah SAW lahir ke alam semesta ini, kalender hijriah saja belum ada. Setuju ya? Kan kalender hijriah itu dibuat setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah itu kampung, Madinah itu kota. Jadi sebetulnya secara universal, Mekah itu adalah lambang dari kampung, lambang dari keterbelakangan, lambang dari kegelapan. Sedangkan Madinah itu adalah kota, lambang dari revolusi, lambang dari perubahan, lambang dari pencerahan. Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah itu sebetulnya adalah pindah dari kampung ke kota. Makanya di Quran surat An-Nisa ayat 66 Allah berfirman, bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Kita disuruh bunuh diri dan keluar dari kampung. Itu bahasa simbolik. Bunuh diri yang dimaksud di sini tentu saja bukan menyakiti diri kita sendiri, tapi bunuhlah segala paradigma, dogma masa lalu yang sudah tidak produktif lagi, yang membuat kamu tinggal di kampungmu terlalu lama, tinggal dalam kegelapan, tinggal dalam kegelapan pikiran, tinggal dalam penderitaan, tinggal dalam kesengsaraan hidup. Bunuh itu semua, dan kamu harus pindah ke kota. Makanya tidak ada satu bahasa ya yang muncul di dunia ini sebagai bentuk dari kecerdasan leluhur kita. Saya sudah teliti di bahasa manapun. Di Quran ada surat Saba. Dan kalau orang Sunda, orang Jawa Barat, kalau mau pergi ke kota, kan dia bilang nyaba. Itu kata dasarnya dari kata Saba. Itu sama persis dengan yang ada di Quran, surat Saba. Itu adalah simbolisasi dari leluhur kita yang cerdas. Dan beliau mengambil itu, bahwa nyaba adalah perjalanan dari kampung ke kota. Tapi sayang kita ini hanya menerjemahkan nyaba itu betul-betul dari kampung secara fisik, secara geografis, ke kota yang secara fisik dan geografis. Tapi kita tidak menangkap pesan leluhur kita yang sebenarnya, bahwa sebetulnya ya nyaba itu berpindah dari kampung ke kota, berpindah dari cara hidup lama yang tidak produktif, cara hidup lama yang tidak menyadarkan kita, cara hidup lama yang tidak mengubah kesadaran kita, memasuki kehidupan baru yang lebih produktif, yang lebih sadar, yang membuat kita tenang, yang membuat kita tentram, yang membuat kita bahagia. Itu sesungguhnya pesan leluhur kita. Dalam tradisi Islam disebut hijrah. Makanya setelah hijrah keluarlah penanggalan tahun hijriah. Setuju ya dengan saya? Saat Nabi Muhammad lahir kalender hijriah belum ada. Tapi kenapa kita tahu
Kok Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal? Padahal kalendernya juga belum ada. Ini fakta. Saya sebagai saintis bicara selalu dengan data. Saya tidak mau ngarang-ngarang. Karena kalau ngarang-ngarang nanti akan jadi debatable. Paham sampai sini? Oke. Jadi kalau begitu, apakah kelahiran yang kita peringati itu sekedar kelahiran tubuh? Ada pesan lain dari beliau. Ada pesan yang lebih tinggi dari sekedar itu. Saya pastikan sekelas Nabi Muhammad Rasul tidak mungkin menyampaikan sesuatu kepada kita hanya sebatas kulit luarnya saja. Ada lapisan terdalamnya yang harus kita ungkap. Apa sih Rabiul Awal itu? Rabiul Awal kan artinya awal mengenal Rabb. Rabiul Awal itu awal mengenal Rabb. Jadi sebetulnya kelahiran yang dipesankan kepada kita sebetulnya bukan kelahiran yang pertama saja, tapi kelahiran yang kedua. Karena kelahiran itu ada dua. Leluhur kita menyebutnya kelahiran yang pertama disebut Eka Jati. Kelahiran yang kedua namanya Dwi Jati. Jadi Eka Jati dan Dwi Jati itu asli bahasanya Nusantara. Dan orang tua kita sudah mengatakan, kalau kamu ingin hidup damai, berkelimpahan, menakjubkan, maka kamu harus mengalami kelahiran yang kedua yang disebut dengan Dwi Jati. Ternyata angka 12 dalam Al-Quran banyak sekali. Nabi Musa memukul batu terpancar 12 mata air, bukan 13, bukan 11. Lalu Allah mengangkat Bani Israel sebagai pemimpin. Lalu jumlah pemimpinnya dinyatakan di Quran 12. Pernah nggak Bapak Ibu bertanya, ada apa di balik angka 12? Kok ada kesamaan ya? Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Sebelum Nabi Muhammad ada nabi sebelumnya, namanya Nabi Isa, yang lahir tanggal 25 bulan 12. Kok ada hubungan nih 12? Ini kalau main data ya, main data. Jadi ada apa di balik 12? Dan kenapa di Quran angka 12 diulang-ulang? Nanti saya akan tunjukkan ayat. Makanya saya bilang, ini kajian buat orang dewasa. Yang siap untuk mendengar teruskan, yang belum siap udah nggak usah didengar. Yang belum butuh jangan dulu. Tetapi ini yang saya ungkap ini adalah masalah umum, ilmu umum yang harus diketahui oleh orang kebanyakan. Oke. Jadi kelahiran itu adalah awal mengenal Tuhan. Jadi yang dibicarakan di sini bukan sekedar kelahiran fisik, tapi kelahiran ruhaniah kita. Coba, pasti ya, setiap tahun Bapak Ibu memperingati hari ulang tahun. Betul? Niup lilin nggak? Niup lilin. Nah saya juga kagum tuh sama orang yang pertama kali merayakan ulang tahun niup lilin. Kagum saya. Walaupun saat itu saya juga belum tahu pesannya apa. Kan lilin itu asalnya hidup, ditiup, jadi mati. Karena kelahiran tubuh fisik, saat dilahirkan oleh ibu kita datang ke dunia ini. Sebetulnya kita ini dari alam terang memasuki alam kegelapan. Makanya lilin yang asalnya hidup ditiup. Jadi meniup lilin itu harusnya kita sadar bahwa di kelahiran tubuh fisik kita sebetulnya kita pindah dari alam terang ke alam gelap. Ini yang baru kelahiran pertama diulang tahunkannya, itu baru ada di alam gelap. Karena di Quran Allah bertanya kepada jiwa kita masing-masing. Pertanyaan Allah jelas diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Pertanyaan Allah kan begini, alastu birabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Dan semua jiwa-jiwa saat itu di hadapan Allah mengatakan, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Semua jiwa-jiwa itu pernah bersaksi kepada dia. Tetapi masalahnya, begitu kita lahir ke alam dunia ini, apa yang pernah kita saksikan semua lupa sampai sekarang. Bahkan ketika sholat bingung mana yang harus kita ingat, lupa semuanya. Akibatnya ketika sholat pikiran kita jalan-jalan kemana-mana, gak karu-karuan. Akhirnya sholat itu membuat kita tersesat di pikiran kita sendiri, tersesat di pikiran kita sendiri, sampai ada yang lupa bacaannya, sampai ada yang lupa rakaatnya. Itu kan tersesat di pikiran kita sendiri, saking asiknya kita jalan-jalan. Begitu Allahu Akbar, bray, jadi Allahu Akbar.
Tapi kita tidak pernah mau jujur pada diri sendiri. Kenapa ya? Kan saya dulu mengenal Tuhan, tapi sekarang kok saya lupa pada yang saya kenal. Pernah ada pertanyaan itu? Gak pernah ya? Hebat Bapak Ibu itu. Kok saya bertanya ya? Bertanya pada diri saya. Makanya saya paham, di kelahiran tubuh fisik kita, kita pindah dari terang kepada gelap. Karena aslinya kita semua ini adalah makhluk cahaya. Makhluk cahaya yang ditiupkan ke dalam tubuh ini. Karena kita disuruh bekerja, berkarya, ikut mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Maka sebaik-baiknya manusia, kata Nabi, yang bermanfaat hidup di dunianya. Yang mencipta, yang berkarya, itu sebaik-baiknya manusia. Dan selama ini kalau kita melihat orang berkarya, membuat karya, kan oleh kita malah disebut, wah itu duniawi. Kan kita menganggap yang soleh itu yang sebaliknya. Aneh. Orang yang berkarya di dunia ini malah oleh kita dipojokkan, dilecehkan. Kasihan ya, dia di dunia sibuk ngurusi dunia. Lah kita di dunia mengurusi apa? Makanya bahasa leluhur kita itu sudah luar biasa. Memayu hayuning bawono. Tugas kita di dunia ini makanya dikasih tubuh yang berasal dari dunia. Tubuh berasal dari makanan yang kita makan di dunia. Berasal dari tanah, dari air, dari api, dari udara. Menggabung di sini, terintegrasi di sini. Kita dikasih tubuh yang berasal dari dunia karena memang kita akan dikaryakan oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangannya berkarya di dunia ini. Orang bikin mic, orang bikin laptop, orang bikin layar, bikin lampu, orang bikin gedung. Menurut saya itulah orang yang berguna. Yang selama ini oleh kita dilecehkan, seakan-akan dia sibuk urusi dunia. Terus yang disebut soleh oleh kita yang mana? Sudah kebalik pikiran kita. Lalu kita menjadi anti dunia karena kita bilang bagian kita bukan di sini, bagian kita mah entar di sana. Lah di sini nggak kebagian, apalagi di sana. Di sana juga di mana kita nggak ngerti. Lalu kita melupakan kenyataan yang ada. Lalu kita lebih suka terjebak pada hayalan pikiran kita sendiri. Lucu apa tidak? Itulah kelucuan kita. Karena kita hidup dalam keadaan tidak sadar. Paham sampai sini? Oke. Jadi ada dua kelahiran. Satu kelahiran tubuh fisik ini. Siapa yang melahirkannya? Yang melahirkannya adalah ayah ibu kita. Nah, ayah dan ibu itu disebut satu orang tua. Satu paket itu orang tua. Jangan dihitung dua, dihitungnya satu. Karena kalau ayah saja, ibu saja, itu baru setengah. Kita akan terlahir karena ayah dan ibu kita berpelukan. Kalau tidak berpelukan, gak jadi. Paham sampai sini? Jadi ada dua orang tua yang harus kita hormati. Satu orang tua yang menjemput kita dari langit ke bumi, itu adalah satu paket, namanya ayah dan ibu. Ayah setengah, ibu setengah, itu baru satu itu. Nah, orang tua kedua siapa? Orang tua kedua itu yang membantu proses kelahiran ruhaniah kita, yang mengantarkan kita dari bumi ke langit lagi, sehingga kita sadar bahwa kita adalah makhluk langit, sadar kalau kita makhluk cahaya. Maka orang-orang yang sudah mengalami kelahiran yang kedua jadi cahaya bagi semesta, jadi sumber cinta bagi semesta, bukan sumber onar, bukan sumber kebencian, jadi sumber berkah bagi semua orang. Jadi ada dua orang tua. Satu orang tua yang melahirkan tubuh fisik kita, setengah dari ayah, setengah dari ibu. Ayah membawa sel namanya sperma, ibu membawa sel namanya sel telur. Bergabunglah itu di rahim. Makanya ya, hukum alam mengatakan seperti ini. Perhatikan saya. Ini hukum alam. Hewan tidak mungkin melahirkan tumbuhan. Hewan pasti akan melahirkan hewan. Setuju? Oke. Tumbuhan tidak mungkin kan melahirkan hewan. Tumbuhan hanya melahirkan tumbuhan. Setuju sampai sini? Oke. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Tumbuhan itu kan bermacam-macam. Ada kangkung. Kangkung, ibu bapaknya kangkung pasti akan melahirkan anak, namanya kangkung. Kangkung yang dilahirkannya pasti mewarisi sifat ibu bapaknya sebagai kangkung. Setuju dulu sampai sini? Ini harus pelan-pelan ngajinya. Saya jelaskan secara saintifik supaya ya lulusan mana saja bisa terima kebenaran ini. Sekarang mangga, ibu bapaknya mangga pasti akan melahirkan anak mangga. Setuju? Nah, anak mangga yang dilahirkan tidak akan jauh sifatnya dari sifat ibu bapaknya yang mangga. Setuju ya? Kalau mangganya golek nggak mungkin kan tiba-tiba cengkir. Itu untuk mangga aja.
Kalau anak ibu bapaknya cengkir, pasti anaknya cengkir dong. Ibu bapaknya golek, kan tidak mungkin anaknya tiba-tiba buah gedong. Karena ini sifat alam, ini hukum alam. Jadi kesimpulannya ya, begitu ada kelahiran tubuh fisik, maka tubuh fisik itu akan mewarisi kodrat fitrah yang melahirkannya. Anak saya itu kan pasti tidak akan jauh dari saya dan istri saya. Masa kayak tetangga? Nggak mungkin kan? Betul nggak? Ya, saya manusia, pasti anak saya manusia, dan anak saya pasti mewarisi kodrat saya sebagai manusia. Jadi kesimpulannya, daging pasti akan melahirkan daging. Paham sampai sini? Oke. Sementara diri kita ini kan ada dua aspek. Ada aspek daging, aspek fisik, ada aspek non daging yang disebut dengan imateri, yang disebut dengan ruhaniyah. Tadi sudah sepakat, tidak mungkin ya hewan melahirkan tumbuhan, dan tidak mungkin juga tumbuhan melahirkan hewan. Setuju ya? Tidak mungkin daging melahirkan yang non daging. Ya, daging melahirkan daging. Jadi yang non daging dalam diri kita tidak mungkin dilahirkan oleh daging. Jadi ayah ibu kita itu bertugas melahirkan tubuh fisik kita, titik sampai di situ. Berarti kalau kita lahir baru sekali sebagai manusia, kita baru mewarisi kodrat ayah ibu kita sebagai manusia. Padahal diri sejati kita bukan tubuh. Diri sejati kita itu yang melampaui tubuh, yang tidak kelihatan di sini, sifatnya abadi. Tubuh itu tidak abadi. Pasti yang dilahirkan oleh tubuh yang tidak abadi juga tidak abadi. Kan pertanyaannya jadi menjurus sekarang. Oh, kalau begitu ruhaniyah saya tidak mungkin dilahirkan oleh daging. Ruhaniyah saya hanya bisa dilahirkan oleh Dia Sang Maha Rohani. Dan itulah yang disebut dengan kelahiran yang kedua. Nah, dalam bahasa lain sering disebut dengan pencerahan. Ada kesamaan sebetulnya ya, semua tradisi agama. Kalau di Islam ada Maulid, diperingati setiap tahun bukan? Sama, sahabat kita di Nasrani juga punya yang namanya Natal, beda bahasa. Sebetulnya dua-duanya menjurus kepada kelahiran ruhaniyah sebetulnya, bukan sekedar kelahiran tubuh fisik. Paham sampai di sini? Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau begitu orang tua saya berapa ya yang baru mengalami kelahiran yang pertama, yaitu kelahiran tubuh fisik? Orang tuanya baru satu. Dan orang tua orang yang sudah mengalami kelahiran yang kedua, yaitu kelahiran ruhani, sudah mencapai pencerahan, sudah kenal jati dirinya, sudah kenal siapa Tuhannya, kenal asal usul kehidupannya, bahkan siap untuk pulang ke tempat asalnya. Berarti dia sudah mengalami kelahiran yang kedua. Siapa wasilahnya? Itulah yang di zaman dulu disebut para rasul, para nabi. Nah, di zaman sekarang istilah itu sudah selesai, tidak dikenal lagi. Yang dikenal di zaman sekarang adalah para penerus ilmunya Rasul, ilmunya Nabi, yang disebut dengan para ulama. Jadi ulama itu siapa kalau begitu? Orang yang bisa membantu kita untuk mengalami kelahiran yang kedua. Kalau tidak bisa membantu kita, bukan ulama. Awas, jangan tertipu sama casing. Casing mah sok bohong. Hati-hati ya, ini saya kasih tahu. Kalau ke kampung saya dikasih tahu bocorannya. Di kampung saya itu luarnya aja kongguan, hati-hati di dalam. Iya, hati-hati aja. Kalau nggak ranginang opak, kalau nggak opak kiripik. Di kampung saya begitu. Makanya yang terjebak oleh luar pasti akan kecewa. Betul nggak? Dikiranya kongguan karena gambarnya kan kongguan, itu dalamnya ranginang. Karena di kampung saya beli kongguan tuh sekali aja seumur hidup, selanjutnya kalengnya buat kiripik. Itu di kampung saya. Diingatkan aja nanti kalau pergi ke kampung saya begitu. Makanya masuk akal coba, begitu kita lahir secara fisik, ditiup lilinnya, pup, asalnya hidup jadi mati. Nah, orang yang mengalami kelahiran yang kedua berarti dia bisa menemukan orang yang membantu untuk kelahiran dia yang kedua. Dia menjadi sadar tentang dirinya. Oh, ternyata saya ini makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di dunia. Berarti tugas saya adalah membawa cahaya ke alam semesta ini, bukan membawa kebencian, bukan membawa kegelapan, bukan membawa perpecahan, tapi saya harus membawa persatuan dan kesatuan dunia.
baru dirayakan kelahiran yang kedua dengan menyalakan lilin. Makanya ada lagu bagus itu dari Chrisye, lagunya Lilin Kecil. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau bersinar? Begitu lilin yang sudah mati ini hidup, maka 1000 lilin yang di sampingnya bisa dihidupkan oleh lilin yang sudah hidup ini. Jadi jangan heran kalau orang yang baru mengalami kelahiran yang pertama namanya Eka Jati, belum mengalami Dwi Jati, di kehidupannya hanya membawa kegelapan dan kegelapan, membawa onar, membuat perpecahan, tidak menjadi sumber rahmat, sumber cinta, sumber sukacita, malah menjadi sumber malapetaka bagi makhluk yang lain. Usilnya luar biasa. Rumput yang sedang tumbuh saja diinjek, bunga yang indah aja dia petik. Kemanapun dia pergi membuat kerusakan. Pohon yang menjulang tinggi pun dia hantam sesuka dia. Makanya dunia ini menjadi rusak oleh orang-orang yang hanya mengalami satu kelahiran. Jadi kenapa Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal? Karena 12 itu angka simbolik. Coba Bapak Ibu baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul. Berarti yang disaksikan 2. Yang disaksikan 2 bukan? 2 bukan? Siapa? Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang disaksikan, berarti ada yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Hamba. Dirimu. Apakah sudah menyaksikan Allah dan Rasulnya? 1 menyaksikan 2. Itulah awal mengenal Rob. Coba perhatikan. Jadi sebetulnya kelahiran yang kedua itu kenapa penting? Karena di kelahiran yang kedua, manusia itu bukan sekedar tahu jati dirinya, tahu siapa dirinya, tahu asal usulnya, dan tahu kemana dia harus pulang. Karena di kelahiran yang kedua, manusia akan bebas dari rasa khawatir, bebas rasa takut, bebas rasa sedih. Kenapa? Dia sudah melihat semua yang di semesta ini adalah karya dia. Tidak terjebak baik buruk, benar salah. Semua pandangannya netral. Lalu orang yang semacam ini mudah bisa menangkap pesan-pesan semesta yang akan dikirimkan kepada dia lewat berbagai peristiwa. Keren. Itulah yang disebut dengan berpindah dari kematian menuju kehidupan. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah saya ini sekarang sudah hidup? Kan itu pertanyaannya. Kalau masih pusing, masih bingung, masih banyak konflik, hidup tidak menakjubkan, kerja keras, jangan-jangan saya masih mati. Apa yang mati? Kesadaran. Ciri orang yang hidup itu bukan sekedar berkembang biak, tapi berkembang baik. Ayo tanya, waktu anakmu 1, kesadaranmu seperti apa? Waktu anakmu 2, kesadaranmu seperti apa? Apakah nambah anak nambah kesadaran? Bayangkan anaknya 2, masalahnya jadi 2, kesadarannya masih 1. Makanya ketika anak kedua lahir, jadi musibah. Anak yang ketiga lahir, kesadarannya masih 1. Anak keempat lahir, kesadarannya masih 1. Padahal masalah terus bertambah, tapi kesadaran tidak meluas, kapasitas diri tidak meluas. Itulah yang disebut dengan neraka. Jadi kelahiran itu adalah berpindah dari kematian menuju kehidupan. Makanya saya berulang kali mengatakan, lihat Bapak Ibu, di Quran surat Al-Imran ayat 49, Allah mengatakan penyakit manusia itu 3. 1, tertutup mata kolbunya. 2, penyakit kulit. Karena otomatis begitu tertutup mata kolbunya, pasti akan punya penyakit kulit. Penyakit kulit itu penyakit luar, ngerti sesuatu cuman luarnya saja. Maka kita menjadi salah persepsi, salah interpretasi, salah konsepsi. Makanya hidup selalu dihantui oleh miskonsepsi terhadap segala aspek kehidupan. Makanya Allah bilang, aku bergantung sangkaan kamu. Nah, untuk mengubah sangkaan kita kepada Allah, kan harus kenal sama Allahnya. Jangan-jangan semua hidup saya yang amburadul ini gara-gara saya tidak kenal dia. Lalu saya memposisikan dia seperti yang saya persepsikan. Akibatnya apa? Dia bergantung sangkaanku. Saya itu saking sayangnya ya sama umat, Bapak Ibu semuanya. Saya pikirkan gimana caranya ya supaya orang tuh banyak uang. Saya pikirkan caranya. Saya bikin pelatihan dirindukan uang. Sampai bikin itu. Nanti saya kasih tahu caranya.
Saking sayangnya itu. Saya ingin semua orang sholatnya itu ingat kepada Allah. Saya bikin pelatihan sholat khusyuk. Sampai ada yang nangis habis itu. Aduh, betapa nikmatnya. Kenapa ya selama ini saya tidak merasakan sholat? Habis sholat kita cuma kewajiban, dilaksanakan dapat surga. Kalau nggak dilaksanakan takut neraka. Dalam teori motivasi, kalau seseorang melakukan sesuatu karena reward and punishment, itu kesadaran dia masih kesadaran yang sangat rendah. Sementara kita ingin mencapai kesadaran yang tinggi, sidrah al-muntaha. Bagaimana kita bisa melepaskan dari kesadaran rendah ini? Jadi kelahiran itu berpindah dari kematian menuju kehidupan. Jangan mengira kita sudah hidup karena aktif. Karena ciri hidup itu bukan sekedar berkembang biak, tapi berkembang baik. Pertanyaannya, apakah hidup saya berkembang baik? Berkembang biak nggak usah dibicarakan. Betul? Otomatis itu mah, ya. Begitu masuk suami istri ke kamar, otomatis. Tapi pertanyaannya, apakah berkembang baik? Coba silakan Bapak Ibu bikin grafik kesabaran, grafik kebijaksanaan, grafik kearifan, grafik memaafkan. Coba bikin dari hari ke hari, seperti apa kondisi kita, grafikan oleh kita. Jangan-jangan grafiknya bukan linear ke atas, malah linear ke bawah. Bertambah usia, tetapi bertambah keburukannya, bukan kebaikannya. Bertambah kemelekannya, bertambah pelitnya. Padahal dulu waktu kita lahir ke dunia kan lucu, betul? Iya, lucu dulu waktu kita lahir ke dunia dulu. Kok sekarang kelucuan itu nggak ada lagi, semua serius. Dulu waktu berantem dengan teman waktu kecil, sebentar berantem nangis-nangisan, sebentar sudah pelukan. Kok sekarang nggak lucu lagi ya? Urusan kecil aja sampai bertahun-tahun aja lebaran aja nggak mau ketemu. Sampai bersumpah, nanti kalau saya mati jangan sentuh. Mau mati aja bawa kebencian. Jangan sampai disentuh oleh dia, saya tidak rela. Ya kalau mau mati, mati aja. Itu kebencian yang dibawa, begitu luar biasa ya. Itulah kelucuan manusia kebanyakan. Dendam, kesumat, ya. Tidak bahagia melihat orang lain senang, itu dianggap biasa. Padahal itu penyakit itu. Penyakit yang luar biasa. Kalau kata Dul Sumbang, penyakit hati. Nempok aing susah sia meni senang. Nempok aing senang sia meni susah. Nempok aing benghar sia mani jangar. Nempok aing untung sia jadi muyung. Coba orang yang kayak gitu, waduh, hidupnya tidak akan beranjak dari penderitaan. Hebat itu ya, Kang Dul itu bikin lagu keren banget. Coba perhatikan, sahabat kita yang di Nasrani memperingati hari Natalnya pakai apa? Pohon Natal. Lihat pohon Natal, banyak lampunya. Kan lampu tuh lambang dari kota, lambang dari pencerahan. Kalau kita mau memaknai semua simbol-simbol agama, semua itu keren. Tapi kalau di sini sudah ada kebencian pada orang lain yang berbeda keyakinan kita, kita tidak akan pernah dibukakan rahasia itu. Dalam tradisi Nasrani ada pohon Natal, padahal di Islam juga ada namanya pohon zaitun. Pohon zaitun juga ada urusan dengan kota, kan? Coba baca di Quran, watin wazaitun waturisinin wahadal baladil amin. Ada balad, ada kota juga. Ternyata di pohon zaitun ada kota. Makanya Allah bilang di Quran, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri, dan siapa yang menemukan kebesaranku dalam dirinya, maka dia sudah menemukan kebenaran. Aduh, dari tahun ke tahun mau ngucapin Natal aja sama saudara kita yang berbeda keyakinan, ruwetnya kayak apa. Padahal membahagiakan orang itu seharusnya menjadi kewajiban kita. Itu karena kita masih gelap, belum mengerti. Yang ada di sini cuma kebencian, bukan pemahaman. 1 dan 2, ngerti ya tadi? Masih ingat tadi? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satunya siapa? Hamba. Duanya siapa? Allah dan Rasulnya. Sudahkah hamba menyaksikan Allah dan Rasulnya? Begitu hamba menyaksikan Allah dan Rasulnya, itulah 12 Rabiul Awal, awal mengenal Rob. Lahirlah gitu. Makanya jangan jadi seksi konsumsi terus.
Bagian seksi dana aja terus minta sumbangan. Bagus, saya tidak anti dengan itu. Tapi masa mau gitu-gitu aja? Tidak ada pertanyaan pada diri saya kapan ya mau maulidnya? Oke, baik, kita lihat sekarang. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Musa memohon air untuk kaumnya. Musa siapa? Rasul. Siapa kaumnya? Bani Israel. Bani itu adalah orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Bani Israel orang yang berjalan menuju Tuhan, siapapun orang. Awas, jangan terpatri pada yang sedang terjadi di sana. Quran itu universal. Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan, siapapun orangnya. Makanya Allah berjanji kepada Bani Israel, ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Hai orang-orang yang berjalan menuju Tuhan, siapapun Anda, aku akan unggulkan kamu dari segala umat. Wa anni faddaltukum alal alamin. Aku akan berikan keutamaan dari umat-umat yang lain. Siapa orang yang beri keunggulan oleh Allah? Siapapun yang mau berjalan menuju Allah pasti unggul. Dalam tradisinya Eyang Prabu Siliwangi disebut maung, manusia unggul. Makanya manusia unggul cirinya apa? Cirinya dua. Satu, dia punya kujang, kukuh karena janji. Dua, mewarisi sifat ulas asih, silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangi. Wih, keren ajaran leluhur kita ya. Dan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad sebetulnya intisarinya itu sama dengan yang diajarkan oleh leluhur kita. Tidak ada yang berlawanan, cuma kita tidak mau menghormati leluhur kita sendiri. Jadi apa yang diminta oleh Musa? Musa memohon air untuk kaumnya. Apa sih air? Selama ini kita tahu airnya ya air ya ini air. Itu betul, air ini dibutuhkan secara fisik. Tetapi Quran itu bukan cerita kelahiran fisik. Quran itu berbicara kelahiran ruhani. Air yang dimaksud di sini sebetulnya bukan air ini. Air yang bisa membuat kita dari mati menjadi hidup. Itu yang disebut dengan ma'ul hayat, air kehidupan. Dan air kehidupan kalau dibaca dalam kitab-kitab dalam tradisi Islam, itu yang disebut dengan nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Karena apa? Semua kehidupan ini digerakkan oleh dia. Dan ternyata semua materi berasal dari energi. Dan cahaya itu adalah energi. Tetapi bukan cahaya biasa. Cahaya yang tidak pernah disentuh api. Walau lam tamsasun nar nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Maka beruntunglah orang yang telah ditunjuki Allah kepada cahayanya. Itu yang disebut dengan maul hayat. Musa bukan meminta air fisik, Musa itu meminta air kehidupan untuk kelahiran yang kedua, kelahiran ruhani, untuk kelahiran yang mengalami pencerahan. Apa yang terjadi di sini? Lalu Tuhan berfirman, apa kata Tuhan? Pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Luar biasa Quran. Ketemu lagi angka 12? Iya. Mana batu? Mana batu? Batu itu sifatnya keras. Batu ini adalah simbolisasi dari kekerasan pribadimu, kekakuan dirimu. Itu yang disebut dengan kekerasan hati, kekerasan jiwa. Bayangkan, lihat saya semuanya. Begitu pengen marah, marah. Begitu kesal, melampiaskan kekesalannya. Dan kita terus memberikan nutrisi kepada diri ini. Apa yang terjadi? Makin lama, jiwamu yang lembut itu terus membatu. Maka itu harus dipukul dengan tongkat. Tongkat itu simbolisasi dari apa? Kalau memukul pakai tangan enggak? Pakai tangan enggak? Pakai tangan. Pukul dengan tongkatmu, pukul dengan kekuasaanmu, pukul dengan keinginan, pukul dengan tangan.
Karena yang paling berkuasa pada diri kita adalah diri kita sendiri. Bapak Ibu, saya kasih tahu ya, siapa yang tidak tahu diri kita? Semua tahu bukan? Saya ini tidak sabaran, tahu? Kok kesini saya nunjuknya? Saya ini gampang tersinggungan, tahu? Kok kesini ya nunjuknya? Saya ini gampang baperan, tahu? Tahu apa tidak? Pasti tahu. Dan itu kita juga tahu, itu sifat buruk saya, itu kelemahan saya. Tetapi itu tidak pernah disentuh oleh kita. Lama kelamaan makin membatu. Maka harus dipukul dengan tongkat, nanti akan terpancar 12 mata air. Kembali lagi, 1 ketemu 2. Hamba ini hanya akan bisa berubah dengan apa? Dengan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Hamba ini hanya bisa dilahirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ruhani hanya bisa dilahirkan oleh yang maha ruhani. Mulai nyambung sekarang? Lalu kenapa kok ruhaniah saya nggak lahir-lahir? Seragam seminggu sudah 7. Ngaji rajinnya luar biasa. Saking rajinnya ngaji sampai tidak ada jeda untuk mengamalkan hasil pengajian. Tidak merenungi tadi ngaji tadi pesannya apa, prakteknya gimana. Makanya saya tidak mau ngasih pengajian di tempat ini tiap hari. Saya beri jeda seminggu. Coba renungkan. Karena ngaji itu perlu pengendapan, perlu praktek. Karena ada yang usul sama saya baca di Facebook saya. Kenapa katanya tidak pengajiannya tiap hari? Nah itu bahayanya. Karena saya tidak menawarkan pahala di pengajian ini. Saya juga tidak menakut-nakutin neraka di pengajian ini. Yang mau datang boleh, enggak juga nggak apa-apa. Itu urusan kamu dengan diri kamu sendiri. Saya sudah selesai. Kalau saya beri pengumuman di YouTube, itu bukan iklan. Memberitahu kalau hari ini ada kajian, itu aja. Itu aja. Dan saya juga tidak terlalu penting. Mau datang boleh, enggak juga nggak apa-apa. Karena saya sudah sampai pada satu prinsip hukum alam, bahwa di alam semesta cuma ada saya satu-satunya. Saya berbuat baik untuk saya berbuat jahat juga untuk saya. Maka saya mau mengambil pilihan untuk berbuat baik setiap saat. Karena saya sayang pada diri saya. Jadi orang yang suka komentari orang lain, menjelek-jelekan orang lain, sebetulnya sudah jelas dia tidak sayang pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa sayang pada orang lain? Dirinya sendiri aja dia kotori. Dirinya sendiri aja dia sayang. Nih yang suka marah-marah nih, kok sebelah sini sekarang ya? Itu tanda bahwa dia tidak sayang pada dirinya sendiri. Marah itu bukan sekedar memburukan fisik kita, memburukan mental kita, memburukan jiwa kita. Sampai pada titik tertentu, orang yang gampang marah akan mengalami yang namanya ketahanan tubuh fisiknya ambruk. Makanya lihat orang yang gampang marah, pasti stroke. Ada cirinya. Tensi darahnya naik. Nah biasanya kalau tensi darah naik ada hubungan dengan garam. Terlalu banyak makan garam. Bukan garam yang di dapur, nggak bahaya itu. Garam yang ada di tubuh orang, keringat orang. Hati-hati itu. Uang 100.000 bagi orang awam sama 101,000,000, nolnya 5. Tapi bagi orang yang sadar, di balik 100.000 ada energi yang berbeda. Di balik 100.000 ada energi yang tersimpan berbeda. Tergantung uang itu diambil dengan cara apa. Makanya Einstein mengatakan di balik materi ada energi, tergantung C-nya, C kuadratnya, cahaya di atas cahaya. Makanya orang yang sudah tahu jati dirinya, yang sudah tahu cahaya di atas cahaya, yang sudah mengalami kelahiran yang kedua, gak mungkin korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh mereka yang belum hidup, belum mengalami kelahiran. Jadi Musa minta apa buat kaumnya? Minta air. Air itu lambang dari kelembutan, kesejukan, kekuatan, fleksibilitas. Air dimasukkan ke botol jadi botol, air masukkan ke gelas jadi gelas, tergantung tempatnya. Air itu mengajarkan fleksibilitas, mengajarkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Makanya orang yang sudah tinggi ilmunya adaptif terhadap segala situasi, gak usilan, gak baperan, dia bisa menerima semua orang apa adanya. Makanya dia damai, udah selesai dengan dirinya sendiri. Pertanyaan,
Kapan Bapak Ibu mau memukul batu itu dengan tongkat? Kapan? Supaya terpancar 12 mata air. Kalau sudah terpancar 12 mata air, Allah, Rasul, dan hamba sudah gumulung manunggal, menjadi satu kesatuan. Solatnya doim, tidak bergantung pada waktu lagi. Solatnya sepanjang waktu. Bapak Ibu, semua orang kalau lagi solat duhur 4 rakaat, kan gak ada sedang ngomongin orang. Ada nggak orang lagi sholat ngomongin orang? Ada nggak orang lagi sholat korupsi? Ada nggak orang lagi sholat merugikan orang lain? Enggak, ke sholat mah. Semua dilakukan itu setelah selesai sholat. Jadi kalau sholat melakukan itu lagi, sholat melakukan itu, ke sholat. Karena kata Quran surat Al-Ma'arij, Mi'raj, sholat itu harus dilakukan terus menerus. Itu kata Quran itu, sholat itu harus dilakukan terus menerus. Dan kalau sholat yang dimaksud adalah sholat yang pakai gerakan-gerakan itu, masa mau terus menerus melakukan itu? Suami minta ditemenin, maaf lagi sholat. Anak pulang ke rumah lapar, maaf ibu lagi sholat. Tapi kalau sholat yang hakikat, mengingat Allah karena sudah menyunggal antara hamba dengan Allah dan Rasulnya, masak, ingat Allah, maka masaknya menjadi enak. Walaupun yang dimasak cuma pindang, daging, ikan, enak. Ada riset yang bagus, konon kabarnya kalau orang masak tidak punya cinta, katanya yang dimasak itu hasilnya beda frekuensinya, beda energinya. Oke, sampai sini mengerti? Jadi mengerti pesan ayat ini? Pertanyaannya, kapan Bapak Ibu mau menghancurkan batu itu? Kapan? Sekarang. Stop membicarakan orang, stop komentari orang. Terima semua kenyataan hidup apa adanya. Itulah cara kita menghancurkan batu-batu kita itu. Hancurkan batu itu supaya terpancar 12 mata air. Gitu. Coba seminggu setelah mendengarkan kajian ini, Bapak Ibu mau marah, ingat, saya nggak mau menyakiti diri saya lagi. Saya tidak mau batu saya semakin keras lagi. Udah, daripada marah, saya lebih bagus memaafkan. Daripada saya menyalahkan, sekarang lebih bagus saya memahami. Saya pahami. Pasangan saya seperti itu sifatnya, saya paham sekarang. Karena dibesarkan di lingkungan keluarga yang seperti ini, dia juga tidak salah betul. Dia juga mewarisi warisan dari ibu bapaknya. Ditampi. Coba, beres. Tong para sewa ya. Sebal saya makan upah sewa itu. Pengen nyubit. Teureun-eureun eta rumah tangga tiba heula nepi ka ayeuna ngadon cekcok. Jeung cekcok teh berjamaah. Batur mah cek jamaah teh salat, ieu mah cekcok. Cing atuh sakali ewang. Mudah cekcok teh gantian. Ya, Bu? Terus kan? Nah, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Tiap Anda ini punya tempat minum masing-masing. Ada sumber air di sini, ada sumber kehidupan di sini. Siapa itu? Allah Al-Latif, Allah yang Maha Lembut, tidak pernah meninggalkanmu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi leher. Tiap-tiap orang punya tempat minumnya sendiri-sendiri. Jangan cari tempat minum di luar dirimu. Kata Allah, segala kebutuhan tentangmu sudah aku sediakan di dalam dirimu. Da urang mah keluar wae. Kalau ada masalah mencari jalan keluar terus. Coba sekarang cari jalan ke dalam. Sudah terbukti kalian cari jalan keluar itu pasea, berantem, gak ada selesai-selesai. Coba sekarang cari jalan ke dalam. Oh, rumah tangga saya begini. Jangan salahkan anak, jangan salahkan pasangan. Jangan-jangan salah saya. Sekali-kali itu salahkan maneh teh. Nyalahkan batur wae. Paham? Nah, nanti batu ini dihancurkan, ego ini dihancurkan, lama-kelamaan perhatikan. Ternyata begitu saya mencari jalan ke dalam, kok semua yang di luar jadi berubah ya.
Saya nggak pernah usil sama suami, tidak pernah komentar lagi mau pulang jam berapa. Pokoknya kalau pulang suami saya, suamiku. Dipeluk, nggak ditanya kenapa terlambat, nggak ditanya bawa uang berapa, biarkan aja. Ternyata begitu tidak diinterogasi, tidak diperlakukan tidak adil, malah pemberiannya lebih banyak. Karena kita mengubahnya ke dalam. Anak salah, anak nakal, terus digebukin anak. Tanya itu anak melihat itu, melakukan itu dari mana? Jangan-jangan kan melihat kita. Coba begitu. Paham? Jadi tiap orang ada tempat minumnya? Ada. Sudah tahu Bapak Ibu tempat minum Bapak Ibu? Sudah tahu sumber airnya? Ya Allah. Makanya disitulah kita harus mengalami kelahiran yang kedua. Cari orang yang tahu, yang menunjukkan sumber air keberkahan kita, sumber kesejukan kita. Aduh, sagaranya ada di sini, Bapak Ibu. Ada di sini, ya Allah. Bukan di mall. Bukan di negara tertentu, bukan. Di sini kata Allah, di tiap-tiap Anda ada tempat minum Anda. Sudah disediakan Allah. Sayang, sagara kesejukan itu belum dijangkau. Danau kesejukan itu belum kita jangkau sampai sekarang, karena kita tidak pernah menyelam ke dalam. Loba ting keluar. Maka kata Allah, makan dan minumlah. Makan dan minumlah. Rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Kumaha tuh cara makan dan minumnya? Nggak bisa lewat mulut ini. Maka kenali dirimu. Kenali dirimu. Diri sejatimu itu punya mulut sendiri untuk memakannya. Bukan dengan ini. Kalau di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, lihatlah makanan yang lebih baik. Di Quran surat Al-Kahfi ternyata makanan bukan dimakan, tapi dilihat. Berarti untuk bisa melihatnya harus terbuka dulu dong mata kolbunya. Ini masih merem. Ya Allah, pantesan kering kerontang jiwa kita ya. Sudah duit nggak punya, kepala pusing. Aduh, hidup jadi neraka terus tiap hari ya. Paham sampai di sini? Lihat ayat terakhir dari Allah. Ya, Allah mengatakan, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi. Mana bumi? Nih bumi. Bumi itu diri kita. Dan jangan bikin kerusakan di sini. Maaf Bapak Ibu, kebanyakan manusia setiap hari bikin kerusakan di sini. Perlu saya kasih contoh? Nih saya kasih tahu. Apa yang kita makan? Dari mana asal usul? Di balik makanan yang kita makan ada energi masuk ke sini. Saya makannya sudah bagus Pak, sudah dihalal, sudah dizakati, bagian untuk orang lain sudah saya keluarkan. Bagus. Gimana urutan makannya? Oh, saya kalau makan, pertama saya makan nasi dulu, saya makan daging, makan ayam, makan ikan. Setelah itu, kalau keceklek baru minum. Setelah itu, baru makan buah, cuci mulut. Waduh. Kalau orang model makan kayak gitu, urutan makannya udah salah, pasti lambungnya itu masalah. Kadar asam lambungnya tinggi. Kenapa? Yang masuk nasi dulu, ikan dulu, semua yang padat-padat. Bagaimana lambung mau melarutkan makanan yang masuk padat? Begitu minum air, itu pun kalau keceklek, air kesambat di atas. Jadi air tidak bisa melarutkan makanan. Akibatnya lambung bekerja keras seperti mesin cuci. Nyucinya banyak, sabun sudah masuk, ari cai poho. Rusak lambungnya, luka. Makanya penyakitnya apa? Sudah gitu kepala gampang pusing, kunang-kunang, sulit konsentrasi. Waduh, melebar tuh banyak. Karena bikin kerusakan di muka bumi. Makan seperti kebanyakan orang makan. Coba sekarang makannya diubah. Pakai rumus 3J. Jamnya harus tepat karena tubuh ini menghendaki rutinitas tubuh ini. 2, jumlahnya harus pasti. Yang ketiga, jenisnya dibutuhkan apa tidak.
Coba makannya, minum dulu air, tek 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 tek, 300 mili. Kalau ada air hangat, baru makan buah, santai aja. Baru makan sayur. Bahkan kalau bisa, menurut ahli gizi, beri jeda 30 menit sampai 1 jam. Biar lambung kita mengambil sari-sari dari buah itu untuk kesehatan tubuh kita. Baru makan yang lain-lain. Nasi nanti belakangan, itu pun kalau dibutuhkan. Coba. Gitu nggak makannya? Makan aja harus diajarkan. Bagaimana mengalami kelahiran yang kedua? Akibatnya apa? Tubuh ini tidak siap untuk menjadi kendaraan karena kita bikin kerusakan di sini. Sudah tubuhnya rusak, ditambah lagi yang kedua. Orang lain ngomongin kita masuk. Orang lain bicarakan kita masuk. Waduh, itu lebih parah lagi. Tubuh ini jadi rusak. Yang tadi rusak tubuh fisiknya, yang kedua rusak tubuh mentalnya, yang berikutnya rusak tubuh jiwanya. Amburadul jadinya. Apa yang terjadi? Di usia muda sudah tidak produktif.